Selamat jumpa lagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Dengan saya Rinong Dukin Altum dari Kota Para Martir K di Langgur. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Senin 5 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami berbuat baik kepada siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami. Namun terkadang kami lalai dalam perbuatan baik itu. Karena itu kami mohonnya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu agar memampukan kami untuk menjadi orang baik dan melakukan kebaikan bagi sesama kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Ia berkata, "Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi juga memukul, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sakit dan derita sesama adalah undangan bagi saudara untuk berbuat baik. Ketika ada cinta di dalam hatimu, maka Anda akan melewati lorong-lorong terjal, tetapi Anda tidak akan pernah takut. Kemanapun cinta memanggil, engkau akan ke sana walaupun banyak tantangan. Hari ini dikisahkan dalam bacaan Injil sebuah kisah yang sangat inspiratif tentang sesama dan perbuatan baik. Orang Samaria dan orang Israel memang bermusuhan. Tetapi dalam Injil hari ini, orang Samaria menunjukkan bahwa cinta itu melampaui batas permusuhan itu. Cinta itu melampaui batas suku, batas kelompok, dan sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Ketika cinta ada di dalam hati, maka dia akan menggerakkan engkau untuk selalu berbuat baik, siapapun dia dan apapun keadaannya. Hari ini kita belajar bahwa cinta adalah bahasa yang universal.
Tapi kalau cinta tinggal dalam kata semata, maka dia tidak ada artinya apa-apa. Cinta harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik. Kedua, perbuatan baik hendaknya ditujukan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita. Siapapun mereka, apapun suku, apapun agama, dan latar belakang lainnya. Tetapi ketika mereka menderita, hendaknya derita mereka menjadi undangan bagimu untuk berbuat baik. Dan ketiga, ketika Anda sadar bahwa Tuhan mencintaimu tanpa syarat, tanpa batas, maka hendaklah Anda juga mencintai orang lain tanpa syarat dan tanpa batas. Hanya dengan ini, kita dapat menjadi orang Samaria di zaman ini. Kita dapat melakukan kebaikan kepada siapa saja yang kita jumpai, karena sesungguhnya derita dan sakit mereka adalah undangan bagi kita untuk berbuat baik. Karena justru di dalam wajah-wajah mereka yang menderitalah, kita akan menemukan Yesus sendiri yang mengundang kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.